Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, satu waktu saya berjumpa dengan beberapa kawan-kawan kita yang ada di Timur Tengah, ya. Mereka bertanya, Indonesia kok bisa ya ekonominya survive seperti sekarang? Nah, kalau kita lihat dari segi angka-angka, ya, inflasi Indonesia itu kan masih sekitar 1, ya, bahkan di bawah 1. Pertumbuhannya itu di atas 5. Bandingkan Mesir, saya baru pulang dari Mesir. Ya, di Mesir itu inflasinya tuh di atas berapa itu, lebih dari 10, ya. Kemudian pertumbuhannya termasuk kategori negara gagal, ya. Kenapa? Karena pertumbuhannya tidak seperti jauh melorot daripada sebelumnya. Negara lain juga sama. Apalagi di Sudan, sudah pecah 4 itu negara itu. Syria pecah 2. Jadi tidak ada negara yang seperti Indonesia kompak, ya, politiknya, kompak ekonominya, kompak mazhabnya, dan kompak segala-galanya. Nah, kalau kekompakan ini kita pelihara, yang pengusaha besar itu memberikan bantuan terhadap pengusaha kecil, usaha mikro dan menengah itu kan. Dan usaha mikro itu juga memberikan dukungan terhadap induk semangnya itu kan, memberikan dukungan terhadap perekonomian yang membantunya. Berarti yang besar membesarkan yang kecil ikut membesarkan kembali yang besar. Itu namanya kolaborasi kolektif. Nah, UMKM kita ini sangat-sangat bagus sekarang ini dikembangkan dan sangat well managerial juga, karena presiden kita juga itu sangat concern dengan ekonomi mikro ini, ya. Hilirisasi perekonomian ini mendapatkan sambutan yang luar biasa, karena kalau terjadi hilirisasi maka sebetulnya itu akan membesarkan orang kecil. Kekayaan orang-orang atas itu akan diberikan sedikit untuk memberikan penguatan ekonomi terhadap umat yang paling lapis bawah ini, dan itu yang sedang terjadi sekarang, ya. Jadi ada pemberian gizi gratis terhadap anak sekolahan kita. Dia mungkin selama ini tidak pernah mengkonsumsi makanan yang sehat, yang sempurna seperti itu, 4 sehat 5 sempurna. Ya, anak-anak yang baru lahir, ibunya diberikan makanan yang bagus, ya. Orang tua kita yang tua bangka itu mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dan itu semuanya adalah salah satu bentuk manfaat daripada kolaborasi dan penguatan UMKM itu. Jadi kalau UMKM besar, maka yang pasti di situ umat Islam juga besar. Kenapa? Karena banyak sekali umat Islam itu berada di sektor seperti piramid itu kan. Di akar piramid itu yang terbanyak di situ adalah umat Islam itu, ya. Tapi di puncak piramid itu jarang di situ itu. Nah, sekarang ini kalau ada program untuk hilirisasi, berarti kelas piramid puncak itu nanti akan memberikan kontribusi terhadap dasar piramid ke bawah. Maka itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa mencegah terjadinya konflik yang bisa berujung kepada sesuatu yang sangat fatal, ya. Pikiran-pikiran yang sering membayangkan ada pemberontakan itu nanti akan terhilangkan dengan adanya sinergitas seperti ini. Yang kaya membesarkan yang kecil diayomi oleh yang besar, maka kecurigaan bahkan partisipasi aktif akan diberikan kelompok-kelompok menengah bawah ini kepada kelompok-kelompok atas. Itu yang kita harapkan. Keadilan sosial terwujud, negara makin kuat, dan umat juga semakin besar. Seandainya hal ini bisa dilakukan, maka itulah berkah Ramadan ke tahun ini, itu yang kita akan wujudkan. Mudah-mudahan pas Ramadan kita akan menikmati hasil pemikiran-pemikiran yang digagas oleh teman-teman kita, terutama yang dari IAI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh.